Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Halim. Saya akan mempresentasikan Sistem Moneter Internasional mata kuliah Ekonomi Internasional. Pengertian Sistem Moneter Internasional adalah Sistem Moneter Internasional adalah sebuah aturan, fasilitas, dan organisasi yang mempunyai pengaruh besar di dalamnya sistem transaksi maupun pembayaran dalam tingkat internasional. Salvatore 2013. Sejarah Sistem Moneter Internasional 1. Masa pra-perang dunia tahun 1875. Terbentuknya sistem keuangan bersandar emas sejak 1875 atas inisiasi Inggris yang kemudian diikuti oleh negara-negara dunia lainnya, terutama Eropa, menandai salah satu kejadian penting dalam sejarah pasar mata uang dunia. Sebelum standar emas berjalan secara luas, negara-negara dunia menggunakan emas dan perak sebagai alat pembayaran nasional, bimetal. 2. Periode Perang Dunia tahun 1914 sampai dengan tahun 1945. Sewaktu terjadinya Perang Dunia I, standar emas hancur meskipun ada beberapa negara yang masih mempertahankannya, seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. Peperangan menyebabkan pengangguran sehingga ada kecenderungan negara melakukan devaluasi untuk menjaga daya saing perdagangan mereka, yaitu menurunkan nilai mata uang untuk meningkatkan ekspor dan menurunkan impor sehingga terjadi perang perdagangan. Situasi seperti ini mendorong negara-negara maju untuk mencari sistem pertukaran yang baru dan stabil. Pertemuan di Bretton Woods, New Hampshire, USA 1944 menghasilkan pembentukan IMF dan IBRD World Bank untuk melaksanakan sistem pertukaran yang baru. 3. Periode kurs tetap tahun 1945 sampai dengan 1973. Hasil pertemuan di Bretton Woods memutuskan, 1. Semua negara menetapkan nilai tukar mata uangnya berdasarkan emas, tetapi tidak diharuskan memenuhi konvertibilitas mata uang mereka dalam emas, hanya dolar yang saja yang bisa ditukar menjadi emas dengan nilai $35 per ons. Emas dengan demikian mata uang negara lain ditetapkan secara tidak langsung berdasarkan dolar Amerika. Negara anggota diminta menjaga kursnya dalam batas 1% naik atau turun dari nilai VAR dan bersedia melakukan intervensi untuk menjaga kurs tersebut. 3. IMF bersedia membantu negara anggotanya dalam menjaga kurs mata uangnya dan setiap negara harus menetapkan kebijakan moneternya dengan ketat untuk stabilkan kurs mata uang dunia. 4. Pasca Bretton Woods tahun 1973 sampai dengan sekarang. Pelaksanaan keputusan di Bretton Woods memaksa USA menjaga mata uang dunia dengan tetap mempertahankan kurs dolar emas $35 per ons. Ketika USA lebih mementingkan kepentingan dalam negerinya, USA melakukan kebijakan moneter yang longgar sehingga inflasi meningkat dan terjadi neraca pembayaran yang defisit. Nilai dolar tukar turun sehingga banyak negara cenderung menurunkan dolarnya dengan emas. USA kehilangan banyak cadangan emasnya. USA memutuskan untuk keluar dari perjanjian Bretton Woods. Karena USA tidak dapat diharapkan untuk menjaga kestabilan dolar, maka kurs mata uang dunia diamankan terhadap dolar floating system. International Monetary Fund (IMF). Sejarah IMF. IMF dibentuk pada tahun 1944 di dalam konferensi Bretton Woods. Selanjutnya, IMF mulai resmi beroperasi pada tahun 1945. International Monetary Fund IMF adalah sebuah organisasi dari 190 negara yang dibentuk untuk mendorong kerjasama moneter global, mengamankan stabilitas keuangan, memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan lapangan pekerja yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta mengurangi kemiskinan di seluruh dunia. Misi IMF. IMF memiliki misi untuk memastikan stabilitas sistem moneter internasional. Untuk bisa mencapainya, IMF melakukan 3 cara, yaitu 1. Melacak ekonomi global dan ekonomi negara anggota, pinjaman ke negara-negara dengan kesulitan neraca pembayaran, memberikan bantuan praktis kepada anggota.
Tujuan International Monetary Fund (IMF). Tujuannya satu, membangun kerjasama moneter internasional di antara negara-negara anggota melalui lembaga permanen yang menyediakan wadah untuk konsultasi dan kerjasama dalam berbagai masalah dan isu moneter internasional. Dua, memastikan stabilitas nilai tukar mata uang asing. Tiga, meningkatkan perdagangan internasional guna mencapai ekspansi yang dibutuhkan dan pertumbuhan yang seimbang. Empat, menghilangkan atau melonggarkan kontrol tukaran yang diberlakukan oleh hampir setiap negara sebelum Perang Dunia Kedua sebagai alat untuk menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. 5. Membangun perdagangan multilateral dan sistem pembayaran yang berhubungan dengan transaksi antara anggota dan untuk menggantikan sistem lama dari perjanjian perdagangan bilateral. 6. Membantu negara-negara anggota, terutama negara terbelakang, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pertukaran tingkat lapangan kerja. 7. Mendorong aliran modal dari negara kaya ke negara miskin atau terbelakang guna membantu negara-negara terbelakang mengembangkan sumber daya ekonominya sendiri untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi bagi rakyatnya secara umum. Peran IMF, International Monetary Fund. Peran IMF saat ini adalah IMF berfokus pada pinjaman uang ke negara-negara dalam krisis keuangan. Terdapat 3 jenis utama krisis keuangan, yaitu krisis mata uang, krisis perbankan, dan krisis utang luar negeri. Fungsi IMF, International Monetary Fund, satu, untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan juga mencegah fluktuasi nilai tukar. Dua, membantu negara-negara anggota dalam menghilangkan atau meminimalkan keseimbangan neraca pembayaran jangka pendek, baik dengan menjual atau meminjamkan mata uang asing kepada para anggota. Tiga, memperlakukan sistem penentuan nilai par pada mata uang negara-negara anggota. Empat, memberi nasihat kepada negara anggota tentang bagaimana masalah ekonomi dan moneter sehingga dapat membantu menstabilkan perekonomian mereka. Fasilitas kredit IMF. IMF mempertahankan berbagai fasilitas pinjaman dan kredit untuk membantu negara-negara anggota dalam memperbaiki ketidakseimbangan dalam neraca pembayaran mereka. Fasilitas kredit tersebut antara lain: satu, fasilitas kredit dasar, fasilitas perpanjangan dana untuk jangka waktu 3 tahun, fasilitas pembiayaan kompensasi. 4, fasilitas lokiver saham untuk membantu negara produsen utama. 5, fasilitas pembiayaan tambahan, fasilitas minyak khusus. 6, dana perwalian. 7, fasilitas penyesuaian struktural, dan lain-lain. Mekanisme penentuan kurs. Dalam penentuan sistem kurs valuta asing, ada 3 cara yang digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Sistem kurs tetap fixed exchange rate adalah sistem kurs yang mematok nilai kurs mata uang asing terhadap mata uang negara yang bersangkutan dengan nilai tertentu yang selalu sama dengan periode tertentu. 2. Sistem kurs mengambang floating exchange rate adalah nilai kurs mata uang yang sebenarnya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing. Dengan sistem kurs ini, nilai mata uang dalam negeri akan selalu berubah, bisa naik atau turun terhadap mata uang asing. 3. Sistem kurs terkait exchange rate adalah nilai tukar yang dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain atau jumlah mata uang tertentu. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.